Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di materi kali ini kita sudah memasuki bab yang pertama yaitu mikrotik MTCNA. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari 5 materi ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu mikrotik. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa mikrotik itu adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router ya teman-teman. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya mikrotik itu berbentuk dua ya teman-teman, yaitu software yang berarti OS dan juga hardware yang berarti berbentuk perangkat keras ya teman-teman. Nah, kalau OS itu biasanya disebut dengan router OS ataupun yang perangkat keras biasanya itu disebut dengan router bound ya teman-teman. Jadi misalkan kita belah lebih dalam yang router OS ya teman-teman, berarti berbentuk software ya dan bisa diinstal di PC. Untuk memanfaatkan salah satu fiturnya yang tersedia di mikrotik, misalnya hotspot ya teman-teman. Kemudian untuk yang hardware, maka berbentuk perangkat keras jaringan. Contohnya itu switch atau router bound yang biasanya kita temui pada sekolahan-sekolahan maupun pada program warning center ya teman-teman. Nah, kemudian di sini mikrotik itu berlokasi atau awal mulanya itu didirikan di Riga, Latvia yang berada di Eropa Utara ya teman-teman. Nah, di sini untuk moto mikrotiknya itu sendiri ya teman-teman dapat kita lihat di istilah router the world. Itu maksudnya itu ingin menghubungkan dunia. Jadi ingin mengkoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat jaringan ya teman-teman. Nah, untuk website resminya itu tersendiri ya teman-teman, yaitu mikrotik.com. Di sini saya akan coba buka Chrome-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan mikrotik ya teman-teman. Jadi misalnya kalian itu searching. Nah, itu mempunyai website resmi ya teman-teman. Nah, kalian bisa baca-baca mengenai artikelnya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini mikrotik itu didirikan oleh Johnny Turley ya teman-teman dan Aris Rektins pada tahun 1996 ya teman-teman. Nah, misalkan untuk perkumpulannya mikrotik itu biasanya disebut juga dengan mikrotik user meeting ya teman-teman atau mum.mikrotik.com. Nah, jadi misalkan untuk perkumpulan orang-orang, mikrotik untuk umum tujuannya jadi untuk mengenalkan fitur-fitur mikrotik, untuk mengenalkan mikrotik itu apa ya teman-teman. Nah, itu ada perkumpulan abadnya seperti wikimikrotik.com ya teman-teman. Kalau kita cek di sini di Chrome ya teman-teman, perintah mum ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan konferensi ya teman-teman atau workshop. Jadi misalkan kalian ingin mengkonfigurasi apa, gimana caranya, ataupun ingin mengetahui salah satu fitur, maka kalian bisa baca di Wikipedia ya teman-teman, ataupun ensiklopedia ya teman-teman, yang dinamai dengan wiki.mikrotik.com. Nah, di sini yang mikrotik itu ada yang namanya kata forum ya teman-teman, yaitu forum.mikrotik.com. Jadi ini biasanya digunakan untuk diskusi ataupun pertanyaan biasa diajukan pada forum mikrotik itu sendiri ya teman-teman, yang dinamai dengan
forum.mikrotik.com. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran materi MTCNA itu banyak sekali ya teman-teman. Sebelumnya, mikrotik itu terbagi menjadi dua kan teman-teman, yaitu terbentuk software dan berbentuk hardware. Untuk yang software itu dikenai sebagai router OS. Jadi berbasis OS ya teman-teman. Untuk yang hardware biasanya dikenai dengan router outbound. Jadi berbentuk perangkat keras. Nah, untuk sistem operasinya yang digunakan perangkat keras router outbound itu juga menggunakan router OS. Jika kalian mendengar di hayalan umum mengenai router OS, maka router OS biasanya disandingkan dengan mikrotik ya teman-teman. Jadi untuk tujuan pembelajaran dari MTCNA diantaranya adalah kita bisa mempelajari karakteristik. Yang pertama yaitu mempelajari karakteristik fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Yang ketiga, harapan mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik Certified Network Associate. Harapannya dengan kita mempelajari MTCNA, kita bisa mengambil program sertifikasi sehingga ketika kita sudah memiliki sertifikat, itu kita bisa mendaftarkan kualifikasi sebagai mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga yaitu Timeline Mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari tahun 1996 ya teman-teman. Itu pertama kali mikrotik ditemukan atau didirikan ya teman-teman. Untuk yang berbasis software itu ditemukan pada 1997 ya teman-teman. Dan diinstal di PC pada tahun 2002. Untuk perangkat keras pertama yaitu router bound pada tahun 2006 itu ada MUM pertama di Fragrant Trace Republic. Mikrotik User Meeting yang merupakan perkumpulan seperti referensi, akun, workshop, atau apapun itu terjadi di Fragrant Trace Republic. Pada MUM terbesar di Indonesia itu pada tahun 2015 yang dihadiri sekitar 2.500 lebih ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang keempat yaitu sertifikat mikrotik. Nah, jadi mikrotik itu sendiri menyediakan program pembelajaran yang disertai program sertifikasi ya teman-teman. Jadi mikrotik itu ada banyak. Untuk pembelajarannya secara struktur dengan sertifikat yang ada di setiap dijelnya. Secara umum, mikrotik itu terdapat pada MTCNA yang membahas tentang berbagai fitur-fitur. Nah, jika kalian ingin berfokus pada routing, kalian bisa pilih yang MTCRE. Kemudian, jika kalian ingin berfokus pada security, kalian bisa pilih yang MTCSE. Kemudian jika kalian ingin berfokus pada traffic control, kalian bisa pilih yang MTCTCE ya teman-teman. Kemudian itu untuk next traffic officer-nya, misalnya pada MTCSWE juga kalian ingin berfokus pada bagian caching ya teman-teman. Kemudian ada juga MTCUV yang berfokus pada bagian
Wireless atau bagian indoor. Nah, di sini masa berlaku sertifikat selama 3 tahun ya teman-teman. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Selanjutnya, jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikat next level ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certificate Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik ya teman-teman. Kemudian bisa dilihat informasi lengkapnya terkait sertifikat pada Mikrotik di link berikut ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini MTCNA itu Mikrotik Certificate Network Access View Outline ya teman-teman. Yang kedua MTCRE yaitu Mikrotik Certificate Routing Engineer View Online ya teman-teman. Kemudian MTCNE itu Mikrotik Certificate Wireless Engineer View Outlet ya teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang kelima, yaitu terkait ujian MTCNA. Nah, di sini untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu teregistrasi di official web Mikrotik ya teman-teman. Nah, untuk sistemnya ujian MTCNA ini itu misalnya kalian ambil secara offline, kalian bisa datang ke program Finance Center, tapi kalau kalian ingin ikut secara online, kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Tapi kalau program sertifikasi Mikrotik itu perlu didampingi dengan Mikrotik Academy. Nah, kemudian di sini online test terdiri dari 25 soal ya teman-teman dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian di sini sistem penjawabannya itu pilihan ganda seperti single, multiple, terus atau false. Tidak ada lab dan esai ya teman-teman. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Kemudian di sini passing grade 60% ya teman-teman, untuk nilai 50% kali 59%. Bisa dilakukan tes ulang, second scan. Kemudian syarat untuk Mikrotik Academy yaitu Mikrotik Konsultan Trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA ya teman-teman, dan engineer level MTCNA ya teman-teman. Nah, kemudian sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.